Miss Yuni sendiri kan Miss Yuni lupaan nih. Nah, kalian tak kasih nomornya Evan, koordinasi dengan Evan. Kalau saya dapat informasi, saya infokan ke Evan ya. Boleh, Miss, boleh. Sebentar. Saya coba minta sama Miss nomor Bapak Evan ya, Miss ya. Evan sih, dia juga pernah kerja di situ dulunya. Maka dari itu sekarang dia membantu kita untuk, karena saya nggak kuat nih sendirian untuk Kamboja, membahas tentang Kamboja. Nih, saya teleponkan Evan langsung aja ya. Jadi biar nanti saya ada informasi dari pemerintah, saya sampaikan. Kan saya nggak ingat kalian satu persatu. Iya, Miss. Kalian orang mana semua ini? Satu-satunya orang mana? Mayoritas kami Medan, Miss. Ya Tuhan, anak-anak Medan, janganlah kau peras tenagamu. Bandung? Iya, Bandung. Mayoritas orang Medan, Bandung, Jakarta masuk, Miss. Seandainya saya kenal YouTuber yang uangnya banyak daripada sombong-sombongan, itu aku minta mulangin kalian. Sebenarnya bagus sih, tapi karena nggak ada koneksi ya, Miss Yuni cuman orang kecil aja. Jadi Miss Yuni ngasih itu nanti yang paling penting untuk kami ini, sekiranya kami udah nggak lama-lama lagi di sini, kami bisa cepat pulang ke Indonesia aja udah, Miss. Makanya nanti saya cari bantuan juga ya. Yang penting kami sudah keluar dari negara ini dulu, Miss, gitu. Oke. Jadi nanti saya akan minta bantuan juga, karena saya pasti lupa nih. Kamu kalau SMS tulisin ya, Miss saya yang 38 orang yang dibantu Miss Yuni 5 juta. Itu biar admin saya yang ngingetin saya. Jadi saya bisa ngetik. Karena saya lupa nomornya kebanyakan ya. Iya, baik, Miss, baik, Miss. Nanti saya juga akan infokan ke Mas Uya Kuya. Hari ini saya mau ke tempatnya Mas Uya Kuya. Jadi nanti kalau bisa kita teleponan, bisa nggak? Saya berharap besar, Miss, sama Mas Kuya Kuya, Miss. Karena saya salah satu followers dari Mas Uya Kuya juga. Sama, Miss. Kami juga udah buat video untuk penyebutan nama Mas Kuya Kuya juga. Sudah buat video? Yaudah, sekarang kalian buat video lagi, kirimkan ke saya. Nanti saya mau ketemu Mas Uya Kuya malam ini. Boleh, Miss. Jadi nanti biar saya sampaikan ke Mas Uya Kuya juga. Iya, boleh, Miss. Oke ya, saya tunggu ya. Sekarang uangnya diambil buat makan. Gimana? Iya, Miss, pasti. Nah, tapi kalau bisa untuk hari ini juga pada saat Miss jumpa dengan Mas Uya Kuya, kami juga ingin berbicara dengan Mas Uya Kuya, Miss. Boleh, Miss. Kamu pengen ngomong? Kalian pengen ngomong? Boleh, Miss. Boleh. Kalau kalian ingin ngomong sama Mas Uya Kuya, boleh. Nanti saya akan datang ke sana. Saya akan cari waktu buat kalian berbicara, menyampaikan satu persatu, ngobrol biar keluarga kalian juga tenang. Alhamdulillah. Baik, Miss, baik. Dan Miss Yuni minta maaf nih, Miss Yuni cuman ada uang 5 juta itu dibagi untuk 38 orang ya. Gimana? Kami bersyukur kali di sini Miss sudah bantu kami dengan mengeluarkan uang segitu, Miss. Iya, karena saya masih punya utang janji tentang almarhum Rizal. Kalau almarhum Rizal sudah selesai, saya agak ringan nih, karena saya berat masihan di almarhum Rizal. Jadi kalau almarhum Rizal selesai, sebenarnya saya bisa bantu kalian satu persatu. Tetapi karena saya masih ada beban satu nih di saya, sama Inel yang dari Sulawesi Utara juga. Baik, Miss. Jadi nanti kalian buat video, saya sampaikan ke Mas Uya ya. Iya, Miss. Untuk videonya kami kirim ke Miss ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Nak ya. Hati-hati di sana. Iya. Oke, terima kasih. Yo, assalamualaikum. Saya nggak tahu ngomong apa lagi, teman-teman. Saya bukan membenci kalian yang berangkat ke Kamboja, cuman hati saya itu sering merasakan luka. Saya merinding. Jangan jadikan alasan di negara orang bekerja dengan secara ilegal. Saya tidak ingin menyalahkan kalian, tetapi berpikir secara logika. Tenaga kalian diperas secara ugal-ugalan untuk membangun kedaulatan negara lain. Paham nggak sih kalian itu? Jadi saya nggak ngerti harus ngomong apa gitu loh. Kenapa saya sedih sekali dengan anak-anak muda sekarang ini lebih percaya dengan janji-janji manis, dibawa ke negara orang dan dimanfaatkan oleh orang lain, negara lain, diperas tenaganya tanpa ada perlindungan. Ya saya selalu ingatkan, saya nggak bisa ngomong ya kan. Kadang saya pingin marah sama kalian semua, tetapi sudahlah, saya tidak ingin marah, saya tidak ingin berdebat dengan kalian. Hasil YouTube
kalian YouTuber atau Facebook Pro, TikToker itu semua. Emangnya kalian ngonten 1 bulan dapat 5 juta untuk 1 orang dibagikan? Nggak ada. Begitu juga dengan saya. Karena makan saya biasa-biasa saja. Kadang saya makan telo, saya makan apa. Karena hidup ini urusannya cuma perut. Kalau perutmu kenyang, maka pikiranmu nggak akan gerambiang. Karena itu saya selalu merasa cukup dengan apa yang saya punya. Jadi buat teman-teman semuanya, merasa cukuplah dengan apa yang kamu punya. Jangan meminta validasi dari orang lain. Jadi enak aja minta uang sama Miss Yuni. Kalau saya memberikan dengan ikhlas, kalian nggak bisa debat dengan saya. Di luar sana banyak sekali orang yang pamer rekening. Ugal-ugalan berbicara tentang rekening mereka yang gendut-gendut. Tetapi giliran ada orang yang menangis, nggak ada satupun yang memberikan bantuan. Banyak orang yang menantang, coba tunjukkan rekeningmu, coba tunjukkan rekeningmu. Kalau saya, rekening saya kosong. Saya nggak ada rekening, saya nggak ada uang. Tetapi jika ada orang yang datang sama saya dan mereka membutuhkan, kenapa saya up? Kenapa saya live kan? Karena saya orangnya lupaan. Kalau saya tidak live kan, orang berkata bahwa apa sih Yuni itu? Apa sih Yuni itu? Jadi memang saya live kan. Dan kalian bilang fan berat saya, tetapi kalian tidak pernah tahu saya ada di mana dan seperti apa. Itu yang aneh. Dan jatuhnya fitnah. Benar gak sih? Banyak kok di luar sana YouTuber yang lebih hebat dibandingkan saya. Banyak. Gak cuma saya kan? Bener gak sih? Ada orang yang lebih hebat kok. Dari saya itu ada banyak orang yang lebih hebat. Tetapi saya tidak mencari siapa yang hebat. Tetapi saya ingin berkata, siapa yang mampu memberi. Saya tuh selalu digantikan dengan apa yang saya berikan. Saya tidak pernah kekurangan kesehatan saya, keluarga saya. Bagaimana mungkin saya bisa pamer sementara puluhan orang, ribuan anak-anak muda sedang tersandung kasus di luar negeri? Bagaimana saya bisa memamerkan rumah yang begitu besar dengan harga 15M, 10M, 20M, dengan mobil yang di-branded ber-MM, dengan HP yang begitu keren, dengan saldo yang begitu besar. Tetapi kamu melihat penindasan ada di mana-mana. Sementara kamu kelihatan kaya, terlihat kaya di antara tangisan orang-orang miskin. Ayah saya, ibu saya pernah berkata bahwa uangmu itu ada bagiannya buat orang-orang yang gak punya. Sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, rekeningmu bisa hilang loh. Jangan dikira yang ada di rekeningmu itu akan selamat. Saya sedih banget saya ditantang oleh orang-orang tertentu. Siapa sih Yuni ini? Tunjukin aja nomor rekeningnya. Ada berapa? Nggak ada. Saya kosong, saya nggak ada uang. Saya nggak ada uang. Tetapi saat orang tua menangis, saat anak-anak menangis, saya hanya mampu berbagi seadanya. Jadi buat teman-teman nih, saya jujur tidak mampu bersaing dengan siapapun tentang kekayaan. Saya tidak mampu untuk menceritakan betapa hebatnya saya. Saya hanya bisa seadanya saja. Jadi buat teman-teman, jangan banding-bandingkan saya dengan orang yang lebih hebat dari saya. Saya selalu katakan saya akan mundur secara perlahan. Yang hanya saya bisa lakukan 38 orang. Saya nggak peduli mereka salah atau benar. Karena salah dan benar itu yang menentukan hakim dan jaksa. Jangan pernah menjadi hakim dan jaksa sementara kamu tidak ada di posisi 38 orang ini. Kalian pasti bilang, enak aja waktu berangkat nggak pamitan. Ya, saya nggak bisa ngomong teman-teman. Ini urusannya perut. Mereka berangkat ke luar negeri karena urusannya perut keluarga mereka. Saya mau bilang apa? Iya kan? Dan ada yang bilang kalau saya itu hanya menakut-nakuti kalian. Jangan ke Kamboja, Miss Yuni itu cuma nakut-nakutin aja. Terus, masalahnya buat kalian apa? Kalau sudah 38 orang ini, keluar nggak kalian membantu? Nggak ada. Nggak ada yang keluar membantu. Diem kan? Ayo yang kemarin nantang saya suruh pamer rekening itu mana? Ayo keluar ini loh, 38 orang ini. Ya setidak-tidaknya uangmu kalau nggak pun nggak banyak ya seimbang dengan saya 5 juta kasihkan ke mereka. Miss, mereka itu sindikat. Ada yang SMS saya sekarang. Miss, mereka itu sindikat, mereka itu penipu. Saya minta maaf. Kalau kamu tidak bisa membantu mereka, diem. Diem di tempatmu. Saya nggak minta bantuan sama kamu. Jadi semoga dengan memakan uang saya, mereka sadar dan mereka tidak akan menjadi sindikat lagi. Saya selalu berpikiran positif.
Saya tidak berpikiran negatif. Saya selalu berpikir mungkin dengan hasil uang saya mereka menjadi lebih baik. Paham ya? Nyampe di sini ya. Halo? Iya, Mbak. Miss Yuni? Iya, nggak dengar suaramu sayang.